Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Athail Azizul Hamidi akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, dalam hal ini saya mengambil judul menjadi larangan menikahi wanita musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Berdasarkan atas tema yang sudah dibahas, maka fokus ayat di atas memiliki beberapa kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, wala tankihu. Kata wala tankihu di dalam Al-Quran terdapat 3 kali, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah 221 2 kali, dan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 22 1 kali penyebutan. Kata wala tankihu yang berbunyi dalam Quran Surah An-Nisa ayat 22 yaitu wala tankihu manaka aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqata wa sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 22 yaitu larangan menikahi mantan istrinya, istri ayahnya, sedangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan tentang larangan menikahi wanita musyrik atau yang tidak seiman. Kedua, al-musyrikat. Kata al-musyrikat hanya satu penyebutan dalam Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang memiliki arti wanita musyrik. Yang dimaksud wanita musyrik dalam ayat ini yaitu wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala. Namun ada pengecualian dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin. Yang artinya, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina. Dalam ayat ini menjelaskan tentang dibolehkannya menikah dengan wanita yang menjaga kehormatannya yang diberi Alkitab sebelum turunnya Al-Quran dan tidak bermaksud menikahi mereka karena hawa nafsu. Yang ketiga, wala amatun mu'minatun. Arti dari kata wala amatun mu'minatun yaitu hamba sahaya wanita. Dalam Al-Quran, penyebutan kata wala amatun mu'minatun hanya 1 kali dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa derajat seorang wanita hamba sahaya yang beriman jauh lebih tinggi daripada wanita yang musyrik. Dan Allah tekankan lagi walau a'jabatkum, yang artinya walau dia wanita musyrik menarik hatimu. Berarti walaupun secantik dan semenarik apapun wanita musyrik di hadapan Allah, derajat hamba sahaya yang beriman jauh lebih tinggi. Yang keempat, wala 'abdun mu'minun.
Arti dari kata wal abdu mu'minun yaitu hamba sahaya laki-laki. Dan dalam penyebutannya dalam Al-Quran juga hanya satu kali, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Sama dengan penjelasan di atas, namun ini tentang hamba sahaya laki-laki. Allah menjelaskan bahwa derajat seorang laki-laki hamba sahaya yang beriman lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada laki-laki yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun dia laki-laki musyrik lebih menarik hatimu. Yang kelima, khairun. Kata khairun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 174 kali. Dan dalam Quran surah Al-Baqarah 221 ini disebutkan sebanyak 2 kali. Dalam ayat ini, kata khairun menjelaskan bahwa derajat antara hamba sahaya laki-laki dan wanita beriman jauh lebih baik dibandingkan dengan laki-laki dan wanita yang musyrik, walaupun menarik hati. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yad'u ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnih." Yang artinya mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Maksud dari ayat ini ialah jika laki-laki menikah dengan wanita musyrik atau sebaliknya, maka mereka, wanita atau laki-laki musyrik itu akan membawa istri atau suami yang beriman mereka ke neraka. Dan jika kita patuh atas perintah yang Allah berikan sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat ini, maka Allah akan memasukkan kita ke surga. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dalam hal ini penulis tidak menemukan dalam maktabah syamilah dengan kata kunci wala tankihul musyrikati, sehingga penulis saya sendiri melakukan penelitian dengan cara melihat aspek asbabun nuzul dan dengan menggunakan metode tafsir ijmali. Berikut penjelasannya. Pertama, asbabun nuzul. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa turunnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Mursid Al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpandang. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kelanjutan ayat tersebut di atas dari mulai wala amatum mu'minatun khairun sampai akhir ayat mempunyai seorang hamba sahaya wanita. Pada suatu waktu ia marah kepadanya sampai menamparnya. Ia sesali kejadian itu lalu menghadap Rasulullah SAW untuk menceritakan hal itu. Saya akan memerdekakan dia dan mengawininya. Lalu ia laksanakan. Orang-orang pada itu mencela dan mengejeknya atas perbuatannya itu. Nah, dalam pembahasan dengan tafsir ijmali, dalam hal ini pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik para penyembah. Jika yang dimaksudkan dalam adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencangkup semua wanita, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan wanita ahlul kitab melalui firman-Nya. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik. Makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara kamu, di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya,
tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Mengenai firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dalam hal ini Allah SWT telah mengecualikan wanita-wanita ahlul kitab. Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Makhul, Hasan al-Basri, Al-Dahhak, Zaid bin Aslam, Rabi bin Anas, dan ulama lainnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala, sama sekali bukan wanita ahlul kitab, dan maknanya berdekatan dengan pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Setelah menceritakan ijma' mengenai dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab, Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah mengatakan melarang hal itu, yaitu menikahi wanita ahlul kitab, agar orang-orang tidak meninggalkan wanita-wanita muslimah atau karena sebab lain yang semakna. Imam Bukhari meriwayatkan, Ibnu Umar mengatakan, aku tidak mengetahui syirik yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengaku Isa sebagai Robnya. Firman Allah, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Sungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu. As-Sudi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seseorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika Abdullah marah dan menamparnya, lalu ia merasa takut dan mendatangi Rasulullah dan menceritakan peristiwa yang terjadi di antara mereka berdua. Maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana budak itu? Abdullah bin Rawahah menjawab, ia berpuasa, salat, berwudu dengan sebaik-baiknya dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan engkau adalah Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Abdullah, wanita itu adalah mukminah. Abdullah bin Rawahah mengatakan, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahinya. Setelah itu Abdullah pun melakukan sumpahnya itu. Maka beberapa orang dari kalangan kaum muslim mencelaannya serta berujar, apakah ia menikahi budaknya sendiri? Padahal kebiasaan mereka ingin menikah dengan orang-orang musyrikin atau menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrikin karena menginginkan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu. Dalam kitab sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim telah ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung. Hal senada juga diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita salehah. Dan firman Allah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Artinya janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita yang beriman solehah. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, mereka wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu juga tidak halal bagi mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala 'abdun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu. Artinya seorang budak laki-laki yang beriman meskipun ia seorang budak keturunan Habsyi adalah lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik meskipun ia seorang pemimpin yang mulia. Ulaika yad'u ilan nar, mereka mengajak ke neraka, maksudnya bergaul dan berhubungan dengan mereka
hanya akan mengakibatkan kecintaan kepada dunia dan kefanaannya, serta lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Hal ini berakibat buruk. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, yaitu melalui syariat, perintah dan larangannya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintah kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Sekian, mohon koreksinya Ustadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.